Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bulan ini kita memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca ayat pokok kita pada pagi hari ini yang terambil dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, kepada Yesus maksudnya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, Yohanes pasal 8 ini adalah rangkaian percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi pada peristiwa di mana perempuan yang kedapatan berzina akan dirajam. Tapi setelah orang-orang yang akan merajam itu pulang, Tuhan Yesus melanjutkan obrolan ini tentang kemerdekaan ini. Nah, kita dimerdekakan dari apa, saudara-saudara? Ya, kita dimerdekakan dari dosa yang menyebabkan kematian kekal. Nah, kalau kita baca di ayat sebelumnya, di Yohanes 8:24, sana Tuhan Yesus mengatakan, "Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, Tuhan, kamu akan mati di dalam dosa." Mati dalam dosa, saudara. Dan dalam Roma 6 ayat 18, Rasul Paulus mengatakan, "Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Jadi Tuhan Yesus pada saat itu tidak sedang berbicara tentang hal-hal jasmani, seperti misalnya kemerdekaan finansial. Bukan kemerdekaan yang itu, saudara. Tapi Tuhan Yesus sedang membahas hal-hal yang lebih mendalam, lebih penting untuk kehidupan kita, yaitu keselamatan kekal. Nah, kalau diperhatikan dalam ayat pokok kita tadi, Tuhan Yesus mengatakan, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, kita lompat ke Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Di sana dikatakan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, dalam Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi jelas bahwa hanya Tuhan Yesus, Sang Firman kebenaran itu yang sanggup memerdekakan kita dari belenggu dosa. Kita sudah dimerdekakan melalui karya salib Tuhan Yesus Kristus. Dan kemerdekaan itu adalah sebuah anugerah, sebuah kasih karunia buat kita. Itu bukan hasil usaha kita. Itu dicatat dalam Efesus 2 ayat 8. Tapi tidak berhenti sampai di situ, saudara, setelah kita dimerdekakan. Nah, kita kan hidup dalam kemerdekaan setelah itu. Nah, hidup yang merdeka itu beda dengan hidup bebas. Kalau kita perhatikan, setiap negara yang merdeka pasti punya undang-undang dasar yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negaranya. Nah, kita sebelumnya adalah hamba dosa. Setelah dimerdekakan, kita adalah hamba kebenaran. Nah, sebagai hamba kebenaran, kita wajib hidup dalam kebenaran. Namanya juga hamba, saudara. Wajib itu. Nah, kita juga diangkat menjadi anak-anak Allah. Catat dalam Yohanes 1 ayat 12. Nah, sebagai anak-anak Allah, kita wajib mematuhi seluruh undang-undang kerajaan Allah. Nah, Tuhan Yesus sudah mengajarkan undang-undang kerajaan Allah itu di Injil Matius pasal 5 sampai 7. Nah, nanti bisa dibaca sendiri, diperhatikan. Kemudian mari kita lakukan sebagai warga kerajaan Allah. Nah, itu kewajiban kita, saudara-saudara. Jangan khawatir soal berkat, saudara. Matius 6 ayat 33 mengatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Nah, kerajaan Allah dalam ayat ini berbicara tentang segala ketetapan Allah, undang-undang kerajaan Allah yang Tuhan Yesus bahas di Matius pasal 5 sampai 7 tadi. Nah, patuhi itu semua, jalankan, maka Tuhan akan memberkati kita. Ya, Tuhan Yesus baik sekali, saudara-saudara. Nah, dalam Yohanes 15 ayat 7, Tuhan Yesus sendiri berjanji, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Yang syaratnya kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Segala ketetapan-ketetapan Allah, peraturan-peraturan Allah, undang-undang kerajaan Allah di Matius 5 dan 7 tadi, saudara-saudara. Nah, lakukan itu semua, saudara-saudara. Tuhan pasti memberkati kita. Jangan khawatir. Nah, kalau hidup bebas itu sebenarnya kebebasan yang semu, saudara-saudara. Kalau kita hidup bebas tanpa aturan, kita tetap mabuk-mabukan,
minum alkohol, merokok, kemudian bercabulan, hidup semena-mena terhadap orang lain, mengambil hak orang lain, hidup semau-mau gue gitu tuh. Ya saudara, sebenarnya kita sedang dalam belenggu dosa. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu semua adalah dosa, saudara, yang akan membawa kita pada kematian kekal. Ya sebenarnya kita tidak bebas, tidak merdeka. Beda, saudara ya. Nah, Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 13 dan 16 mengingatkan kita, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, keinginan daging itu membawa kita pada dosa, saudara. Nah, hidup oleh roh maksudnya adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita baca di Roma 8 ayat 14, sana katakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Nah, kita ini kan anak-anak Allah, saudara. Seperti kita bahas tadi di Yohanes 1 ayat 12 ya. Berarti kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Harus, saudara. Nah, Roh Kudus yaitu roh kebenaran akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Catat dalam Yohanes 16 ayat 13, kita bisa baca di sana. Memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini kebenaran yang memerdekakan kita itu, saudara-saudara. Sehingga kita tidak akan menyalahgunakan kasih karunia Allah, kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kita tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Jadi saudara jangan mau lagi kembali kepada dosa. Kita mau hidup merdeka, bukan hidup bebas. Nah, saudara. Nah, pagi ini kita diingatkan bahwa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kita sudah dimerdekakan. Jadi marilah kita tetap hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah beri, saudara. Caranya dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dalam otoritas Roh Kudus. Sehingga kita benar-benar merdeka, kita mendapatkan keselamatan kekal, saudara. Nah, jangan mau lagi dibelenggu oleh dosa. Ulangan 30:19 mengatakan, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pilihlah hidup dalam kemerdekaan setiap saat dalam pimpinan Roh Kudus supaya kita beroleh keselamatan kekal. Ya, semoga renungan kita pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua dan kita mau berkomitmen hidup dalam kemerdekaan, dalam kekudusan Allah, dalam pimpinan Roh Kudus sehingga kita beroleh keselamatan kekal bersama Allah di sorga nanti, saudara-saudara ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami sudah dimerdekakan oleh karya salib-Mu, Tuhan. Terima kasih untuk karya salib-Mu, karya yang luar biasa bagi kami. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu untuk kami, Tuhan, sehingga kami beroleh hidup yang kekal, kami bebas, lepas dari belenggu dosa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Allah Roh Kudus, kami mohon Kau memimpin kehidupan kami, berotoritas di dalam kehidupan kami. Tuntun kami, Tuhan, supaya kami senantiasa hidup dalam terang kebenaran firman-Mu, Tuhan. Menjalankan seluruh ketetapan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami seluruhnya dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah memberkati kami melalui firman-Mu ini. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.